warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Saya tidak akan terlalu banyak mengenalkan siapa diri saya. Nama saya Hana Indra Kusuma. Jika semua jenis hama itu merugikan, insya Allah ada satu jenis hama yang itu berguna. Hama Indra Kusuma. Sadar ada seorang koruptor, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, beliau harus menerima hukumannya di akhirat, yaitu di neraka. Dan beliau diantar oleh malaikat penjaga neraka memilih sendiri apa hukumannya. Beliau dibawa di tempat yang satu, beliau melihat di situ ada orang sedang disetrika. Tidak, panas. Minta tempat yang lain. Oke. Bawa ke tempat yang lain lagi, beliau lihat di situ ada orang sedang disundul pakai api. Ini lebih panas. Enggak. Sampai tempat yang lain. Oke. Saya bawa ke tempat yang lain. Di sini beliau melihat, wah, orang dirajam, ditusuk-tusuk, ini lebih menyakitkan. Enggak. Malaikatnya susah, koruptor ngenyang. Nah, sampai di suatu tempat beliau melihat ada orang berendam sebatas dada, ya, di dalam sebuah comberan septic tank. Nah, beliau berpikir, wah, mungkin ini yang enak ini, karena saya koruptor kan hanya berendam, menahan, tidak bau, nggak masalah. Nah, saya pilih yang ini malaikat. Oke, Anda pilih hukuman berendam di dalam septic tank sebatas dada. Bersiap, besok pagi Anda akan memulai hukumannya. Keesokan harinya, siap. Sang koruptor masuk. Begitu masuk sebatas dada, sang malaikat meniupkan peluit. Sekarang semua yang ada di sini menyelam semua. Hei, sang koruptor ternyata, malaikat apa? Anda tuh penipu. Kemarin waktu saya kesini hanya disuruh berendam sebatas dada, kan nyaman. Kalau sekarang suruh menyelam, ya biasa ya. Malaikat menjawab, hai koruptor, waktu Anda kemarin lihat di sini itu sedang istirahat. Ya, memang segala sesuatu yang tampak nyaman itu belum tentu terlihat nyaman. Segala sesuatu yang terlihat aman itu belum tentu terlihat aman. Seperti hanya tadi seorang koruptor tadi yang melihat nyaman, ternyata tidak. Dan memang betul kata seorang bijak bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang nyaman dan aman. Yang ada adalah cobaan, yang ada adalah tantangan, dan yang ada adalah peluang. Memang benar kiranya begitu. Sebuah kapal dibuat dan sebuah kapal bersandar di pinggir pelabuhan memang aman, memang nyaman. Tapi kiranya sebuah kapal dibuat bukan untuk tujuan itu. Sebuah kapal dibuat untuk tujuan mengarungi lautan luas, menghadapi kerasnya hentaman gelombang, menghadapi kerasnya hembasan angin untuk menuju pulau tujuan. Betul? Sepakat? Ya. Seorang manusia juga tentunya demikian. Manusia diciptakan untuk sebuah tuntutan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Memang untuk mencapai hari esok yang lebih baik, kehidupan yang jauh lebih baik segalanya, tidak hanya jasmani tapi rohani,
tentu dibutuhkan sebuah persiapan. Kenapa? Karena pepatah mengatakan gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan. Gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan. Jika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka seakan-akan 50% keberhasilan sudah di tangan. Tetapi jika kita mempersiapkan dengan buruk, maka sama saja 50% kegagalan sudah dicicil. Maka dibutuhkan persiapan yang baik. Seorang prajurit terjun di medan perang tanpa persiapan yang baik hanya akan mengorbankan nyawa sia-sia. Oleh karena itu, semua yang hadir di sini, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua adalah dalam rangka belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi nanti di kehidupan kita kelak, untuk kita bisa lebih baik, dan bisa lebih baik lagi. Dan ketika semua persiapan sudah dijalankan, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa laksanakan. Karena pepatah juga mengatakan bahwa kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab. Orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak, dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir. Oleh karena itu, yang paling penting, laksanakan yang terbaik mulai hari ini. Penampilan, IQ, status, pendidikan itu tidak penting. Yang terpenting adalah lakukan yang terbaik mulai hari ini. Masa lalu itu jangan Anda hitung. Yang terpenting, lakukan yang terbaik mulai hari ini. Semua keberhasilan itu berasal dari hal-hal yang kecil. Tapi yang jauh lebih penting untuk mencapai keberhasilan adalah lakukan yang terbaik mulai hari ini. Dan yang jelas, semua mimpi Anda, semua cita-cita kita akan tercapai hanya jika lakukan yang terbaik mulai hari ini. Dan jika kita semua sudah melakukan yang terbaik, maka kita akan menuju puncak keberhasilan segalanya. Dan yang paling penting ketika kita berada di puncak, janganlah kami berharap seperti pepatah berikut, manusia membuat uang palsu berbahaya. Sepakat? Tetapi uang yang membuat manusia jadi palsu jauh lebih berbahaya. Kami ingin Anda semua, saudara-saudara semua, tidak hanya kalau Anda yang mencapai Crown Diamond, tetapi apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, ini juga Crown Diamond. Kami masih akan tetap merasa gagal jika Anda semua mencapai puncak Crown Diamond, tapi apa yang ada di pikiran dan apa ada yang di hati ini kosong belaka. Sepakat? Karena memang sesuai dengan visi misi NASA, kami menginginkan keseimbangan, dan itulah harkat martabat sunatullah seorang manusia. Ya, untuk mencapai segalanya tentu
dibutuhkan sebuah perjuangan. Tentu dibutuhkan sebuah visi misi. Tentu dibutuhkan sebuah cita-cita. Sebuah jalan tanpa penerangan, ibaratnya sebuah gua panjang, gelap dan berliku tak tentu arah. Sebuah negara tanpa cita-cita, ibaratnya sekumpulan ternak yang tidak tahu di mana kandangnya. Sebuah perusahaan tanpa visi misi, ibaratnya manusia tidak mempunyai nurani. Dan memang benar visi misi. Sebuah senyuman dapat memulai sebuah persahabatan. Sebuah lilin dapat menerangi kegelapan. Sebuah bintang menjauh di langit dapat memandu sebuah kapal. Sebuah kata dapat memulai sebuah doa. Sebuah langkah dapat memulai sebuah perjalanan. Sebuah visi misi dapat mengubah Indonesia. Ya, Indonesia yang kita cintai semua. Tahun 1945 konon katanya sudah merdeka. Saya menggunakan konon karena memang belum kita sudah merdeka secara fisik, tapi belum merdeka untuk hal-hal yang lain. Sepakat? Maka kita sebagai insan bangsa Indonesia harus melakukan suatu upaya untuk menjawab tantangan para pendiri negara kita, para pejuang yang sudah memerdekakan kita secara fisik, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang kenyataannya hari ini mungkin, maaf saya bicara, masih jauh. Adilnya belum, makmurnya kapan? Dan kondisi ini lebih diperparah lagi dengan perang jenis baru. Saya katakan perang jenis baru, globalisasi. Sadarkah kita kalau kita menapak era baru, yaitu perang globalisasi? Kata orang, perang ini mengalami evolusi. Dunia hari ini menapaki zaman baru, yaitu perang ekonomi. Sehingga perlu ada sebuah upaya agar bagaimana kita memiliki tombak mata kembar. Tombak mata kembar. Di satu sisi Indonesia mampu makmur raya, di satu sisi yang lain sekaligus mampu kokoh bertahan berdaulat di era globalisasi. Tentu dalam sebuah perang diperlukan sebuah senjata. Dalam perang fisik kita membutuhkan bambu runcing, mungkin membutuhkan pedang, mungkin. Bagaimana dengan perang ekonomi ini? Tentu harus ada senjata. Ibarat sebuah restoran yang harus bersaing dengan restoran lain, dia juga harus minimal punya satu menu andalan untuk bisa bersaing. Restoran saya nasi gorengnya paling enak, tapi mungkin kalah dengan bakso bapak dan sebagainya. Minimal harus ada menu andalan. Bukan berarti kita tidak menyajikan menu yang lain, tapi harus ada menu andalan. Pertanyaannya adalah, apa senjata Indonesia? Apa menu andalan kita? Jujur, kita harus buka baju background kita semua. Kita harus menilai secara objektif. Teknologi tinggi?
Kita harus bangga bisa membuat pesawat, tetapi malah orang luar sudah sampai ke bulan. Komputer kita mungkin baru bisa merakit. Otak dan inti komputer ini adalah chip yang kita kenal dengan Pentium 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mas, kita baru bisa merakit. Jangankan Pentium 4, Pentium setengah pun kita belum punya. Otomotif, saya kira kita masih mimpi mengirimkan sebuah tim pabrikan dan pembalapnya di ajang Formula 1 F1, di mana itu adalah barometer kemajuan otomotif dunia. Tetap kita bangun teknologi, tapi ini bukan menu andalan. Pertambangan luar biasa, Indonesia pertambangan dari Sabang sampai Merauke luar biasa. Saya sudah tidak usah sebutkan, luar biasa. Tetapi kami kira kita belum mampu mengelolanya. Kenapa? Karena sebagian besar, bukan kecil, dari Sabang hingga Merauke, semua yang berada di pertambangan adalah asing. Itu mengisyaratkan kita belum mampu. Loh, Pak, kata Bapak Lukas pertambangan, sudah bisa kita melakukan pertambangan. Betul, ilmunya bisa. Begitu selesai kuliah, loh memangnya ngambil minyak cukup dicampur. Butuh suatu teknologi. Mungkin kita baru dalam taraf belajar mengoperasikan alatnya. Dan yang namanya tambang, jelas barang yang tidak terbaharui, suatu hari nanti akan habis. Tetap kita bangun, tetapi bukan mau aja. Pariwisata, ya. Tadi Pak Satiman Yogyakarta terkenal dengan kota pariwisata, memang betul terkenal, luar biasa potensinya. Kita bisa punya 1000 Bali jika kita punya komitmen kuat. Tetapi kita tahu bahwa pariwisata rentan dengan masalah sosial keamanan. Sekali Bali meledak, boom, maka pariwisatanya kebalikannya. Dan jika moral dan mental bangsa kita nggak disiapkan dengan benar, hati-hati dengan pariwisata. Di banyak negara yang pariwisatanya maju, maaf ngomong, maaf kata, HIV-nya dan AIDS-nya juga maju, narkobanya juga maju. Harus dipersiapkan mental dan moral dengan benar, sehingga pariwisata tetap dibangun, tapi ini bukan menu andalan. Jadi apa dua menu andalannya? Apa? Apa? Ya. Kami mengambil istilah agrokompleks. Agrokompleks. Pertanian, peternakan, perikanan, termasuk kehutanan di dalamnya. Kenapa? Kenapa agrokompleks? Karena kita memiliki segalanya. Kita punya segalanya. Sumber daya alam yang terbentang luas di bumi Indonesia, sehingga Indonesia ini dijuluki laboratorium alam besar di dunia. Kita punya sumber daya manusia, dari mulai pekerja hingga pemikir. Kita punya segalanya, hanya sayang kita belum punya satu. Hanya satu kata ini, dan ini menentukan sekali. Kita belum cukup punya komitmen. Kita belum punya cukup komitmen untuk menjadikan agrokompleks sebagai bidang utama, sebagai menu andalan untuk membawa Indonesia maju raya sekaligus bisa berdaulat di tengah dunia.
Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Kita juga mencoba mengerti. Karena memang masih banyak kendalanya. Potensi yang kompleks ini adalah setinggi langit. Tapi memang kendalanya sedalam lautan. Mulai dari objeknya, tanaman, ternak, ikan, semua aspek K3, kuantitas, kualitas, dan kelestariannya masih memprihatinkan. Yang tidak kalah memprihatinkan subjeknya. Yang paling ujung adalah si petani. Mulai dari pola pikirnya, mulai dari mentalnya, mulai dari motivasinya, mulai dari ilmunya, dan mulai dari modalnya, semua modal madu. Ini sangat memprihatinkan. Sehingga harus ada sebuah konsep, harus ada sebuah upaya yang lahir untuk mengangkat ini semua. Dan maaf, kami di Indonesia belum melihat hal ini secara keseluruhan. Sudahkah ada sebuah konsep? Sudahkah ada sebuah lembaga yang menaikkan produksi, kualitas, kelestarian, sekaligus menaikkan pola pikir, mental, motivasi, ilmu, sekaligus modal? Sudahkah? Sudahkah? Maaf, kalau sepotong-sepotong mungkin sudah. Pola pikir, mental, motivasi mungkin kalangan LSM sudah sering masuk. Tapi tidak semua petani bisa. Ilmu mungkin pemerintah lewat PPL. Modal mungkin dulu pernah ada KUT. Ya, tapi tidak semua petani dapat KUT. Dan itu pinjam, harus dikembalikan. Belum ada sebuah konsep yang secara efektif, efisien, dan cepat untuk mengangkat ini semua. Oleh karena itu, PT Natura Nusantara dengan prinsip kalau tidak hari ini, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita maju. Dengan produk-produknya, insya Allah kualitas kelestarian akan bisa dicapai secara bertahap. Tentunya ini lewat sebuah teknologi alami, ya, lewat sebuah teknologi organik. Oleh karena itu kita menggunakan nama Natura dari Natura Nusantara, dan ini bertahap. Bagaimana dengan pelakunya? Di PT NASA akan ada banyak pertemuan resmi maupun pertemuan tidak resmi. Akan ada banyak sharing-sharing, akan ada banyak diskusi, di mana lambat laun ini semua akan merubah pola pikir, mental, motivasi, dan ilmu. Bagaimana dengan modal? Bisa tidak? Justru dengan sistem jaringan, dengan konsep jaringan yang akan memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa membedakan latar belakang apapun, termasuk dalam ini adalah petani, diberikan kesempatan tidak hanya menjadi objek pengguna produk, tapi sekaligus menjadi subjek pelaku dari bisnisnya, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk berbisnis, sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan, dan itulah modal untuk beliau. Bagaimana jika seorang petani tidak mau menjalankan bisnisnya? Jika seorang petani belum mau atau tidak mau menjalankan bisnis, beliau hanya menjadi anggota distributor pasif, tetap bisa untuk menambahkan modal. Produk yang ada di PT Natura Nusantara sebagian besar adalah produk produktif.
Padi dari 5 ton menjadi 8 ton. Yang 3 ton itu kan tambahan modal ya. Sehingga di PT Natuna Nusantara, di PT NASA ini ada yang mengusulkan. Ada berapa laba Bapak Ibu di PT NASA? Ada berapa jenis? 13 jenis laba, supaya tidak menjadi angka sial, karena 13 sial ya. Ditambah laba ke-14 khusus bagi petani, yaitu keuntungan hasil panen. Kalau memang betul 1 bulan yang lalu ya, saya pergi ke salah satu distributor PT NASA, beliau menanam cabai kurang lebih sekitar 5 hektar ya. Yang 1 hektar menggunakan NASA, beliau hanya habis sekitar 2 jutaan ya, tapi tambahan hasil panen beliau, hanya tambahan hasil panennya ya, itu tidak kurang dari 50 juta. Sehingga 50 juta dikurangi 2 juta, bonus dia bulan itu 48 juta, mengalahkan apa ya? Itulah laba ke-14. Modal tetap bisa dicapai karena barang kita adalah barang produktif. Nah, tetapi yang terpenting dari ini semua, bahwa kita harus punya mimpi dan cita-cita. Maka kami di PT NASA dengan Agrokompleks, kita punya mimpi, kita punya cita-cita. Kami tidak peduli itu akan tercapai kapan, yang penting kami mulai melakukan hari ini. Kami kepengen suatu hari nanti di dunia, jika orang dengar kata Indonesia seperti hari ini, kalau kita dengar kata Jepang, mungkin kalau kita dengar kata Jepang hari ini, dalam benak pikiran identik dengan otomotif, identik dengan elektronik, mungkin langsung mereknya Sony, Honda, atau Shibahana. Oh, anak belum ya? Kami ingin suatu hari nanti di dunia, jika orang dengar kata Indonesia, itu mereka langsung itu adalah negara agrokompleks luar. Ya, kita mampu untuk melakukannya, dan tentu ini semua diperlukan sebuah landasan, diperlukan sebuah roh dan semangat, dan tiada lain tiada bukan adalah nasionalisme. Ingat, kita berada di era baru, kita berada di zaman baru, kita berada di perang jenis baru, yaitu globalisasi dunia. Satu-satunya jalan untuk kita bisa tetap kokoh berdiri, untuk kita bisa bersaing, adalah kita bangkitkan nasionalisme kita. Sepakat? Setuju? Bukan suatu kebetulan jika Jerman kalah perang dunia I, Jepang kalah perang dunia II, hari ini jadi negara maju. Dan kita kenal dua bangsa itu adalah bangsa dengan nasionalisme yang sangat luar biasa. Saya punya kenalan, beliau orang Korea Selatan. Sudah 4 tahun ini saya kenal beliau, ya. Dan beliau ternyata sudah tinggal 10 tahun di Yogyakarta. Bukan waktu yang singkat, 10 tahun. Dari perkenalan saya, akhirnya saya bisa tahu, mulai dari handphone, mulai dari TV, mulai dari kulkas, sampai mobilnya semua buatan Korea Selatan. Saya tidak tahu, mungkin pakaian dalamnya juga. Asli, Pak.
saya luar biasa. Sungguh, saya sampai satu malam nggak bisa tidur nyenyak, Pak. Beliau saja yang sudah 10 tahun di Jogja masih menggunakan produk negaranya. Apalagi kalau beliau tinggal di Korea Selatan. Maka kita jangan iri kalau Korea Selatan cepat maju. Bagaimana dengan bangsa kita? Apakah kita menyerah untuk kalah? Tidak. Menyerah untuk kalah? Tidak. Mari kita bangkitkan nasionalisme. Kita cintai produk Indonesia. Dari kita, untuk kita. Maka semua produk yang ada di PT Natura Nusantara karya anak bangsa. Oleh karena itu kita menggunakan nama Nusantara dari Natura Nusantara. Dan memang ya, walaupun hari ini Indonesia terpuruk, Indonesia lama bangkit, tapi kita harus optimis bahwa masa depan adalah milik kita. Masa depan Indonesia akan bangkit. Karena memang kita memiliki segalanya. Kita punya semua potensi untuk membuat Indonesia ini menjadi makmur raya. Kita punya emas hijau, agrokompleks. Kita punya emas hitam, minyak. Kita punya emas kuning, barang tambang. Kita punya emas selamat, emas bejo. SDM tidak kalah penting. SDM kita punya. Apalagi yang menunggang bangsa ini untuk makmur raya. Dan angka 7 itu adalah angka istimewa. Pengen tahu Bapak Ibu? Pengen tahu? Angka 7 adalah angka yang istimewa. Banyak di dunia ini dicerminkan dengan angka 7. 7 keajaiban dunia, 7 samudra, warna pelangi itu juga 7, nada musik itu juga 7, obat sakit kepala bintang 7, sampai grup musik di Jogja Selatan. Itu juga 7. Dan yang jangan dilupakan, lagu yang paling populer anak kecil balon itu ada 7 benar, bukan 5. Kalau yang bilang 5 itu belum ketemu sama penciptanya. Saya maaf sudah. Dulu itu balon itu ada 7, cuma yang 2 waktu di pelembung meletus duluan. Sehingga balon itu ada 5 akhirnya, tapi itu aslinya 7 ya. Mudah-mudahan saya tidak dihubungi sama penciptanya. Maaf itu yang menciptakan ini. Ya. Hari ini tanggal 7, luar biasa 7. Kita tahu abad 7 di Nusantara ini sudah berdiri sebuah kerajaan yang dapat dianggap representatif atau perwakilan Indonesia yang besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Bukan Sri Sakti ya, itu nama istri saya. Sriwijaya, abad 7. 7 abad kemudian, abad 14, muncul sebuah kerajaan yang jauh lebih besar, jauh lebih jaya, yaitu Kerajaan Majapahit. Semoga 7 abad kemudian, yaitu abad 21, Indonesia merdeka. Dan
ini juga bukan suatu kebetulan. Biasa dalam dunia olahraga, nama negara itu adalah disingkat. Amerika biasanya USA, USA. Jepang JPN. Indonesia INA. 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 Indonesia. N NASA. Dan yang terpenting dari apapun yang kita bicarakan hari ini, yang terpenting hasil apapun yang akan Anda bawa selepas dari pertemuan ini, Anda akan banyak menemui rintangan dan kendala kelak. Tapi baik berhasil maupun gagal, bersyukurlah. Karena kekayaan sejati itu ada di rasa bersyukur. Dan yang jauh lebih penting, apapun yang akan Anda temui nanti di lapangan, apapun yang terjadi di kehidupan Anda, hanya ada satu kata, hanya ada satu kata,